pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya. Wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kuncinya di kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat, lanjutkan belajar lagi. Jadi ada satu quotes dari Buddha yang bunyinya, apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik. Maksudnya engkau hadirkan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori law of attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di satu quotes ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori law of attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu ya, antara lain. Tapi inti teorinya tadi, bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori the law of attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, the law of attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Jadi untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, teori the law of attraction ini kalau di barat biasanya dikaitkan dengan gerakan spiritual baru. Namanya New Thought. Jadi ada di barat itu, di awal abad 19, gerakan-gerakan yang dikenal sebagai New Thought. Gerakan spiritual baru. Yang isi gagasan-gagasannya secara umum mengambil dari banyak sekali tradisi-tradisi spiritual yang sudah dikenal, baik spiritual barat, misalnya spiritual dari tradisi Yunani, atau spiritualitas timur dari Hindu, dari Buddha, atau dari agama-agama termasuk Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi gerakan yang fokus pada spiritualitas ini nanti dikenal sebagai New Thought. Ya meskipun tidak diambil sepenuhnya sebagai agama atau sebagai aliran tertentu, tapi biasanya dipilih dari agama dan aliran spiritual itu bagian spiritualnya. Jadi gerakan ini namanya New Thought. Dulu kita pernah belajar misalnya teosofinya Blavatsky. Nah ini teosofinya Blavatsky itu sering juga disebut sebagai bagian dari New Thought ini. Ada pula yang menyebut cara berpikir spiritual ini sebagai New Age itu. Kalau diterjemahkan letterlek, era baru. Jadi ya era baru bagi barat. Kalau di kita di timur mungkin ya sudah kenyang dengan konsep-konsep teori spiritual. Sampai kita tidak pede. Kita itu kan sering menganggap kita itu tidak maju karena terlalu fokus hanya pada hal-hal yang spiritual saja. Tidak memperhatikan kemajuan peradaban di level materi dan fisik seperti di barat. Ini fenomenanya terus jadi unik. Banyak di antara kita yang kiblatnya ke barat, sementara orang baratnya sendiri banyak di antara mereka yang sekarang ingin berjalan menuju kita. Nanti bisa lucu, kita
mengulang peristiwa barat dengan fokus pada materi dan kenyataan yang positivistik, sementara nanti barat sebaliknya, mereka merindukan spiritual, nanti hasilnya nanti bisa kebalik. Ya saya contohkan mudah ya, beberapa kali saya lihat misalnya dalam pertunjukan wayang, gamelan, mungkin musik itu kan banyak beberapa person dari barat yang belajar dalang, belajar gamelan, belajar musik kita, cara hidup kita, dan macam-macam. Sementara kebalikannya, di kita juga banyak yang terpesona barat dan ingin niru banyak aspeknya dari barat. Oke, nah jadi the law of attraction itu konteksnya seperti itu. Berawal dari kerinduan spiritualitas barat, maka mereka menggali banyak sekali khazanah-khazanah spiritual, muncul aliran namanya New Thought. Atau kadang ada juga yang menyebut gaya ini adalah New Age. Tadi saya sebut tokohnya misalnya Helena Blavatsky. Atau nama lain yang sering disebut juga sebagai pelopornya New Thought ini Phineas Kimby. Atau Prentice Mulford, atau kalau khusus untuk The Law of Attraction ini mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya nama Napoleon Hill, atau yang bukunya populer sekali di Indonesia judulnya The Secret, Rhonda Byrne. Ini penulis, jurnalis, produser televisi dari Australia yang aktif sekali, intensif sekali menyebarkan gagasan The Law of Attraction ini, baik lewat acara-acara TV-nya maupun bukunya yang kalau di Indonesia jadi bestseller itu yang judulnya The Secret. Jadi itu kerangkanya itu. Ya kalau dari sisi kerangka framework konsep atau aliran spiritualnya ya ada yang menyebut The Law of Attraction ini campuran antara Hermetisme. Hermetisme ini aliran spiritual yang ada di Yunani kuno. Kemudian ada juga transendentalisme, konsep spiritual, agama-agama, konsep tokoh sufi kalau dalam Islam, tokoh spiritual, Buddhisme, Hinduisme, dan lain sebagainya. Ini diramu, kemudian salah satunya muncullah teori The Law of Attraction. Yang pertama itu. Yang kedua, Law of Attraction ini merupakan salah satu view pandangan dunia di antara banyak pandangan dunia spiritual yang lain. Jadi New Thought tadi punya beberapa, kalau bahasa mudahnya kita sebut saja natural law. Ada hukum alam tapi di aspek spiritual. Selama ini kita ngertinya hukum alam itu kan aspek fisiknya. Jadi natural law itu bayangan kita selama ini sesuai teori yang kita pahami selama ini itu ya hukum alam yang eksakta ya, kayak matahari terbit dari timur, kemudian apalagi bulan mengelilingi matahari, kemudian dan macam-macam air kalau direbus 100 derajat dia mendidih dan lain sebagainya, natural law yang eksak. Tapi ini hukum alam yang metafisik, bukan hukum alam yang fisik. Nanti ada kita tengok beberapa termasuk natural law ini, termasuk law of attraction ini. Jadi ciri pertama dia New Thought, ciri kedua dia natural law, tapi natural law yang metafisik. Yang ketiga, natural law ini punya gagasan kalau bahasa filsafatnya mind over body. Jadi mind over body ini pikiran yang menguasai tubuh. Yang rohani lebih penting daripada jasmania. Ini kalau di kita pandangan ini biasa sekali. Kita belajar mistisisme, kita belajar tasawuf, itu asumsi besarnya adalah mind over body. Yang rohani itu yang esensial. Sementara yang jasmani ini sifatnya parsial temporal. Nah kalau di barat tapi ini wacana yang luar biasa. Karena barat modern itu kan sering melihat dunia ini di aspek materinya saja. Makanya sains itu sering disebut positivistik. Positivistik itu hanya percaya pada yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Kalau tidak ada faktanya, tidak percaya. Kalau tidak masuk akal, tidak percaya. Nah, ini
pandangan kebalikan dari mind over body. Dia butuh fakta dulu, butuh kenyataan dulu, baru percaya. Ya kalau teman-teman sering posting di medsos, terus teman mau menyampaikan sesuatu, terus kalian balesnya, kalau ndak ada fotonya atau ndak ada videonya, ndak percaya. Ndak ada fotonya berarti hoax. Nah, butuh fakta dulu, butuh bukti nyata dulu, baru percaya. Ini sebenarnya tradisi modern yang dikenal sebagai positivistik. Misalnya tentang yang gaib-gaib. Kita ndak percaya dulu sama yang gaib sebelum ada faktanya. Oh, itu kalau kita orang yang beragama agak kesulitan menggunakan logika ini. Karena keimanan kita itu isinya ya sebagian besar hal yang metafisik, yang tidak bisa diakses langsung oleh panca indera. Jadi kalau kita punya pandangan body over mind, wah susah kita. Jangan-jangan ini yang membuat, kadang hari ini kan kita banyak ini membawa kamera ke kuburan-kuburan, bahwa ingin membuktikan ada yang gaib bener, ada hantu bener apa enggak, ada jinnya bener apa enggak. Itu kan karena kita ingin membuktikan bahwa di situ secara fisik bisa difoto atau bisa digambar tentang manifestasi yang gaib-gaib itu. Ya namanya gaib ya susah sebenarnya dicari fakta fisiknya, wong dia karakternya metafisik. Tapi kan kita menuntut terus bukti fisik. Nah ini jangan memang paradigm kita, paradigma berpikir kita, paradigma yang body over mind. Jadi menuntut fakta nyata dulu sebelum percaya. Ini agak berat bagi kalangan agamawan. Nah, di barat mulai ada kesadaran mind over body. Termasuk munculnya the law of attraction ini. Kita lanjutkan. Silahkan ambil nafas sebentar. Nah, kita lihat lagi ya tadi yang tentang natural law tadi. Saya membaca buku yang judulnya Seven Cosmic Laws. Ini teorinya mirip dengan natural law tadi yang nulis William Walker Atkinson. Saya jelaskan sebentar. Natural law versi para spiritualis barat ini. Nanti mungkin teman-teman ada kesempatan untuk membandingkannya dengan spiritualitas timur. Termasuk mungkin juga spiritualitas Islam. Yo, malam hari ini kita belajar beneran. Siapa tahu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan spiritual dari barat yang bisa menggugah kita semakin jadi orang yang baik. Prinsip-prinsip dasarnya law of attraction itu di catatan saya secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Yang kedua, pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Yang ketiga, pikiran yang positif akan mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat, pikiran yang negatif akan mendatangkan kehidupan yang juga negatif. Arti law of attraction ini pertama-tama menyarankan kita untuk memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Isinya apa saja? Apakah isinya hal-hal yang positif ataukah isinya hal-hal yang negatif? Kalau isinya hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita juga akan berwujud positif. Kalau isinya hal-hal yang negatif, ya wajahnya hidup kita adalah hidup yang negatif. Nah ini masing-masing kita yang bisa ngerti, coba ditengok deh. Atau mungkin manifestasi pikiran kita hari ini mungkin di status-status yang kita buat. Obrolan-obrolan dengan teman-teman kita hari ini. Coba kita muhasabahi, kita refleksi, banyak positifnya atau banyak negatifnya. Makanya agama itu menyuruh kita serba husnudzon, jangan suudzon. Husnudzon itu berarti mengisi pikiran dengan yang positif-positif. Maka hidup kita warnanya juga sesuai isi pikiran kita. Karena husnudzon, ya hidupnya jadi husn baik. Kebalikannya, kalau su'udzon, hidupnya juga akan termanifestasi jadi su'. Pikirannya jelek, terus pikirannya negatif, terus curiga, terus. Ya sudah, hidupmu adalah hidup yang warnanya penuh kecurigaan, itu kan hidup yang gelisah. Dari mana kegelisahan itu muncul? Engkau sendiri yang menciptakan. Dengan su'udzonmu tadi, prasangka burukmu tadi. Coba tadi kamu prasangka baik, hidupmu jadi tenang.
Dari mana ketenangan itu datang? Ya engkau ciptakan sendiri tadi, karena engkau suudzon. Ya bayangkan ya mudahnya, misalnya kalian apa wis mau naik kendaraan umum, naik bis atau kereta. Itu kalau pikiranmu serba prasangka buruk, jangan-jangan nanti dicopet, jangan-jangan nanti di tengah jalan keretanya tabrakan mogok, jangan-jangan pikirannya jelek terus. Maka kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan. Sepanjang jalan mungkin kamu gelisah, ini jangan-jangan nabrak, jangan-jangan nanti ketemu orang jahat, jangan-jangan tidak tenang perjalananmu. Dari mana ketidaktenangan itu datang? Ya kamu awali dari pikiranmu sendiri tadi. Tapi coba engkau husnudzon, jadi pikiran yang bersih, tidak curiga, yakin dengan kenyamanan, keamananmu, ya perjalananmu nyaman. Tadi kalau di rumus teori vibrasi tadi, ya kenyamanan, keamananmu akan menarik sekelilingmu, frekuensinya juga jadi nyaman, jadi aman. Tapi kecurigaan, kegelisahanmu juga akan melahirkan kecurigaan, kegelisahan di sekelilingmu. Hidupnya jadi tidak nyaman. Nah ini basic prinsipnya, mudahnya penjelasannya begitu. Jadi kalau kita isinya negatif-negatif saja, ya energi negatif yang kita tarik dalam hidup. Pandemi ini kan melahirkan jutaan gagasan negatif. Mungkin lebih dari itu, saya sebutnya jutaan, jangan-jangan puluhan juta atau ratusan juta seluruh dunia. Bayangkan energi negatif yang lahir dari jutaan pikiran yang negatif. Sakitnya sama. Tapi kalau kita hadapi dengan optimis atau dengan pesimis, itu kan kesannya, rasanya beda. Itu the law of attraction. Semakin negatif isi pikiran kita, ya semakin keruh hidup kita. Asalnya ya kita sendiri yang mengundang kekeruhan itu. Makanya ada quotes dari Napoleon Hill. Napoleon Hill ini juga tokoh spiritualis yang sering juga menulis buku-buku coraknya self-improvement atau self-help. Dia bilang begini, keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Ini beliau ngasih tips. Simpanlah di kepalamu, isi saja dengan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang tidak engkau inginkan. Contohnya misalnya tadi ya, mau naik kendaraan umum, kereta atau pesawat. Niatnya apa? Saya naik pesawat semoga aman. Ini lebih positif daripada saya niat naik pesawat semoga kata tidak tabrakan. Ini oleh Napoleon Hill disebut negatif. Jadi mending kita pakai kalimat yang positif untuk menghadirkan tadi energi dan vibrasi yang positif. Jadi simpanlah hal-hal yang positif di kepala, bukan hal yang negatif. Begitu kita, misalnya hari ini ada pandemi, ya mari kita berdoa semoga kita sehat. Bukan fokus pada semoga penyakitnya tidak menyerang kita. Itu ada tidak, itu mudahnya didefinisikan sebagai negatif. Nah, negatif-negatif ini ya akan berkumpul energinya di sekeliling kita. Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang positif. Insya Allah Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi ini. Insya Allah upaya yang dilakukan pemerintah akan sukses. Nah, ini menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Jangan meskipun sudah begini, masih belum sukses. Jangan-jangan, itu kan kalimat kekhawatiran, kalimat negatif akan berpengaruh. Jadi kuncinya the law of attraction itu hindari pikiran negatif, hindari pernyataan yang negatif. Karena itu akan menjadi kunci hadirnya energi yang negatif di sekeliling kita. Itu ada quote juga yang saya bawa dari Henry Ford. Teman mestinya kenal tokoh ini. Ini berhubungan dengan otomotif ini. Henry Ford. Ada quotes yang terkenal sekali dari Henry Ford ini. Whether you think you can or you can, either way you are right. Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak, dua-duanya benar. Kita akan sering menggunakan kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri. Aku ndak bisa baca loh, aku ndak cakep loh, aku ndak bisa ngomong di depan publik loh, aku ndak bisa menari, aku ndak bisa berenang, aku ndak bisa menyanyi. Ya sudah, karena kita sendiri deklarasi kita ndak bisa, ya akhirnya ya kita memang ndak bisa. Padahal kalau mau kita bisa kok.
Saya tidak bisa Pak ngomong di depan orang banyak. Jadi yo iso. Cuma karena sudah merasa tidak bisa, ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya tidak bisa Pak kalau harus itu, saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa, kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi. Cuma ya karena tidak mau saja, akhirnya ya memang tidak bisa beneran. Wah, matematika itu saya tidak bisa Pak. Wah, filsafat itu apalagi Pak. Puyeng saya tidak bisa. Ya sudah, engkau menganggap tidak bisa, ya engkau tidak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Jadi whether you think you can or you can't, either way you are right. Kamu anggap dirimu bisa, ya benar. Kamu anggap dirimu tidak bisa, ya benar. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu tidak bisa, ya sudah, berarti kamu memang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika tidak bisa, Pak. Sebenarnya ya engkau bisa, tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu tidak bisa, Pak. Ya janjane ya iso, cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke, jadi ini contoh bagaimana pikiranmu menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa, ya wes, memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya. Karena engkau merasa ndak mampu filsafat, ndak mampu matematika, ya sudah, berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu. Padahal kalau kalian mau, ya tetap mampu. Ini Henry Ford. Makanya menurut saya gunakan kalimat yang lebih positif. Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun, apalagi yang masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif, yang membentuk dirinya secara positif, yang penuh harapan, yang penuh keyakinan akan masa depannya, yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. Yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan, kalau mereka mau. Jadi itu prinsip the law of attraction. Nah, asumsi-asumsinya apa sih the law of attraction itu? Jadi yang pertama, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Ya wis, mudahnya sering saya ilustrasikan kan kalau orang jatuh cinta. Itu energinya fokus semua pada yang dicintainya. Sehingga kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja mungkin tidak dilakukan. Tapi untuk yang dia cintai, dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua. Karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Jadi asumsi pertamanya itu. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita ke situ semua. Itu yang pertama, asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, ya di situ kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya oleh Allah itu diciptakan untuk manusia, dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak. Itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Asumsi yang kedua, mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci. Yang ketiga, kemampuan atau potensi manusia itu sangat jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini. Jadi kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok, saya Pak tidak paham. Tidak, kamu kurang serius menggali potensimu saja. Kalau kamu mau bisa-bisa. Pak, bahasa Inggris itu Pak, wah puyeng saya Pak. Matematika itu Pak, tidak. Kamu bisa sebenarnya, cuma kamu kesusu berhenti saja. Kemampuan atau potensimu tidak seterbatas itu.
Allah memberimu potensi yang luar biasa. Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa. Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa. Kemampuan dan potensimu cukup untuk apapun yang engkau cita-citakan, engkau inginkan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempat, hidup ini tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya. Wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kuncinya di kita sendiri. Dan pilihan hidup itu tidak terbatas. Pak saya ini anak desa, bapak saya cuma tani. Berarti ya cita-cita paling tinggi, paling saya bisa itu. Enggak ya, kalau kamu matok serendah itu cita-citamu, ya enggak jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin. Pilihan banyak, enggak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak. Silahkan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir. Fokusmu kemana tertuju. Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele, yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut, alam semesta pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya. Ini asumsinya dari The Law of Attraction. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.